4 dan kelas 3. Kenapa Ibu jadikan satu kelas? Ada yang tahu? Karena pada hari ini Ibu dulu guru kelas 3 berhalangan untuk hadir. Oleh sebab itu, kelas 3 Ibu jadikan satu di kelas 4. Jadi kita belajar bersama-sama. Nah, untuk kelas 3 ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir. Kelas 4? Hadir. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya suatu kegiatan. Sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita berdiri terlebih dahulu ya. Ibu akan memberikan kegiatan sebuah tepuk PPK. Ada yang tahu? Tahu. Ya, kita sama-sama mulai ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integralis. Tepuk tangan kita semua. Silakan duduk kembali. Nah, pada hari ini kelas 3 pelajaran apa, Nak? Bahasa Indonesia. Kelas 4 pelajaran apa? Pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran IPA. Minggu lalu, kelas 3 sudah belajar tentang apa bahasa Indonesia? Dongeng. Dongeng. Kelas 4 belajar tentang apa minggu lalu? Gaya. Pinter, tentang gaya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan tetap belajar dongeng, tetapi kita akan mendeteksi atau mengidentifikasi tentang tokoh-tokoh yang ada dalam dongeng atau cerita fiksi. Sedangkan kelas 4 kalian tetap akan belajar gaya, tetapi yaitu tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Baiklah anak-anak, setelah pelajaran ini nanti selesai, untuk kelas 4 Ibu harapkan dengan kegiatan mengamati berbagai contoh hubungan antara gaya dan gerak, kalian dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Dan Ibu harapkan setelah mengamati peristiwa yang ada di lingkungan sekitar, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan mengenai hubungan antara gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelas 3, setelah pelajaran ini selesai, Ibu harapkan kalian dapat menentukan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi, menemukan jawaban pertanyaan yang terdapat pada teks fiksi, dan setelah berdiskusi, kalian dapat menceritakan kembali tokoh-tokoh beserta sifatnya berdasarkan teks fiksi dengan tepat dan benar. Dalam kegiatan pembelajaran ini nanti kita akan ada beberapa kegiatan. Yang pertama, untuk kelas 3, kalian akan membaca teks. Selanjutnya, kalian akan menjawab pertanyaan. Dan kalian akan menjelaskan atau mempresentasikan di depan kelas. Sedangkan kelas 4, kalian akan melakukan suatu pengamatan, membaca juga. Selanjutnya kalian akan berdiskusi dan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kalian di depan kelas. Nah, setelah kalian melakukan suatu kegiatan tadi, nanti Ibu akan mengambil penilaian, yaitu penilaian secara mandiri dan penilaian secara kelompok, baik penilaian pengetahuan ataupun penilaian sikap. Paham? Baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk ke
dari teks tersebut dapat disimpulkan bahwa di situ ada seseorang, ya toh, seorang laki-laki yang mempunyai angsa dan angsanya itu bertelur emas. Dan seorang laki-laki tersebut mempunyai sifat yang serakah. Dia ingin memiliki telur emas sebanyak mungkin, ya toh? Nah, setelah kalian membaca, sekarang buka halaman 65. Nah, di situ ada soal, ya toh? Nah, soal itu jawabannya tentang teks dongeng di atas tadi, yaitu tentang apa? Angsa dan telur emas. Sekarang kalian kerjakan pertanyaan tersebut, jawab di buku tulis sesuai dengan teks yang ada di atas, yaitu teks tentang angsa dan telur emas. Untuk kelas 4, sudah diamati gambarnya? Sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu minta kalian maju ke depan menjelaskan tentang tadi gambar tadi, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yuk, sekarang Ibu minta Laras, maju Ras ke depan untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Untuk kelas 3, tetap kerjakan ya soalnya. Ya, Ras, jelaskan. Tepuk tangan untuk Laras. Ya, sekarang Anova. Tadi Laras menjelaskan tentang seseorang anak yang bersepeda. Sekarang Anova jelaskan apa? Ya, Nova akan menjelaskan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda, yaitu contoh anak bermain jungkir. Berikan tepuk tangan untuk Nova. Nah, tadi kan sudah ada teman kalian yang menjelaskan di depan tentang pengertian atau identifikasi tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, sekarang tugas kelas 4, Ibu akan bagi kalian kertas ini, setiap anaknya. Di mana tugasnya yaitu kalian mengamati atau memikirkan atau mengarang atau mengingat-ingat tentang suatu kegiatan yang ada di rumahmu yang berkaitan tentang gaya dan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah,
benda tersebut tidak akan bergerak, ya kan? Nah, gaya bisa diberikan kepada benda yang diam berubah menjadi gerak, dan benda yang bergerak akan berubah menjadi diam. Itulah pengaruh gaya terhadap